Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita bongkar rahasia lagi. Saya pilih dua komentar yang menurut saya cukup oke untuk dicek sahamnya karena pas cek datanya ternyata gampang dimengerti. Ya, mungkin bukan gampang-gampang banget, tapi ada sesuatu yang bisa saya sampaikan yang mungkin berguna buat Anda. Nah, dari dua komentar tersebut, langsung saya ada sekian banyak komentar di channel yang saya ambil ada dua, yaitu untuk PBID dan INKP dari Ayo Nabung Saham dan dari Nano Blasting. So, kalian berdua yang sudah saya pilih untuk dijawab requestnya, semoga apa yang saya jelasin berguna. Di sini yang saya akan mulai cek adalah data PBID dulu, lalu seperti biasanya setelah dari broker summary kita cek ke analisis teknikalnya, baru ambil kesimpulannya. Disclaimer saya selalu sama ya, bahwa apa-apa yang terjadi di market bisa beda dengan apa yang saya simpulkan karena saya cuma membaca data dan sifatnya hanyalah informasi tambahan buat Anda aja. Nah, kata lain kalau misalnya ada sependapat ya silakan action, kalau misalnya enggak menurut menurut Anda oh ini si WH salah ya, silakan diabaikan. At the very least ada pembacaan datanya doang. Gitu. Jadi kita langsung mulai aja dari PBID. Saya langsung summary dulu. Ini ya, langsung summary dulu dari tanggal 1 Januari sampai 25 November. Kalau saya mau langsung ambil kesimpulan sejauh ini mungkin bisa, walaupun harusnya nggak terlalu cepat ya. Bahwa sebenarnya di PBID ini dia sempat stock split juga ya, kalau nggak salah ya. Itu banyak sekali broker yang cuman trading cepat, salah satunya adalah XL. Jadi saya cukup yakin bahwa dalam 11 bulan ini XL, EP, YP, dan CC ya memang orang bilang nih broker-broker retail ya ini akan yang paling aktif dalam perdagangan saham PBID. Mari kita cek kebenarannya. Kalau misalnya benar, ini dugaan saya, walaupun memang screenshotnya udah disiapin, cuman saya baru mulai perhatiin secara serius dari sini ke kalau misalnya benar Excel adalah broker yang dari ngejagain kadang-kadang balik badan jadi susah banget buat diikutin saham ini kecuali Anda mau pakai pendekatan yang lain, let's say fundamental atau corporate action atau teknikalnya nanti kita cek. Oke, kita mulai di bulan Januari. Ternyata XL sama YP benar-benar jadi top buyer ya, nomor 1 dan nomor 3 di saham PBID di bulan Januari 2024. Lalu di bulan Februari sama, dan kayaknya sahamnya emang kurang liquid ya, bahkan distribusi dari broker AK itu cuma bisa 3.400 selama 1 bulan. Jadi memang saham yang kurang liquid, tapi kelihatan memang masih broker XL ya yang ngejagain, dan sejauh ini dia masih top buyer. Lalu di bulan Maretnya XL lagi beneran, terus April sama XL juga, dia beli 5.000 jual 4.500, jadi memang tipikal trading ya, dan ini adalah broker summary selama 1 bulan untuk saham PBID yang enggak liquid kalau menurut saya ya. Oh, Pancabudida namanya, saya baru ingat. Soalnya dari dulu cuma ingat kode saham, nggak tahu nama emitennya. Oke, lanjut lagi di bulan Mei, XL lagi di urutan ketiga, net volume 4.500 lot, tapi buy-nya udah banyak. Jadi benar-benar kalau sejauh ini ya saya akan bilang penilaian saya pribadi ini bukan saham yang gampang diikutin kalau Anda berharap pada atau mengandalkan pada data broker summary karena kelihatan banget yang ngejagain itu cepat sekali untuk jualan lagi. Padahal di bulan Mei ini cukup menarik ya kalau lihat dari before ya dari broker-broker itu ada yang 12.000 tapi sisanya di bawah 10.000 semua. Jadi kayak orang-orang yang apa namanya nggak pede juga untuk trading, untuk simpan saham ini dalam jumlah besar, cepat banget tuh dibuang lagi. Dan tadi kalau kita lihat ke summary-nya sebentar, itu memang sisanya sedikit sekali ya, bahkan XL cuma tinggal 3.900 lot. Balik lagi ke bulan Juni. Juni ada EP dengan ya sama sih kondisinya, beli 34.000, jual 15.000. Ada juga CC beli hampir sama banyak, 33.000, jual 27.000, dan di akhirnya cuma sisa 5.700. XL juga ada, beneran ya tipikal trader ya. 22.000 lot beli, jual 22.000 lot juga, sisa 419. Nanti kita lihat grafik di bulan Juni ya. Ini yang mesti dilihat sih. Pas lagi momen kayak gini tuh mengarahnya naik atau turun. Jadi saya coba ingat-ingat Juni 2024. Di bulan Julinya sama aja sih kondisinya ya.
malah XL-nya jadi top seller kan. Memang ngeselin di bagian ini kan, kalau broker yang kelihatan jaga konsisten tiba-tiba dibanting lagi kalau kayak gini, apalagi datanya sebulan ya. Saya bikin sebulan kan ada dua alasan untuk bikin video ini durasi nggak terlalu panjang dan supaya pengambilan kesimpulannya lebih gampang. Walaupun kalau dalam prakteknya sih mungkin data per hari akan lebih membantu, cuman dari sini aja udah kelihatan nih. Bisa dibikin galau habis ini kalau mau pakai metodenya saya yang broker konsisten. Ya di bulan Agustus sama digituin juga, beli 40.000, sisa 6.000. Ini si XL juga. September tidak berubah. Oktober ini doang yang mendingan. Ya, kelihatannya ada akumulasi doang. Kalau nggak salah ingat memang di Oktober lagi naik ya. Terus nanti kita cek lagi, terus kita lihat terakhir di November, 1 sampai 25 November itu imbang antara buyer dan seller. So itu tadi adalah kondisi broker yang kelihatannya konsisten tapi cepat banget, cuman kayak apa ya, mungkin jagain volume, tapi kalau jagain volume kayaknya nggak seperti saham MTEL yang kemarin, cenderung susah banget tuh diikutin. Kalau saya pribadi, sekali lagi saya bilang, saya pribadi, saya tidak akan suka dengan saham seperti ini. Itu orang lain pasti punya penilaian sendiri lah ya. Nah, untuk itu kita coba dulu grafiknya sebelum ke saham berikutnya. Saya bilang bulan Juni ya. Juni 2024 sepertinya benar ada kenaikan, enggak, ini 20 Mei. Dan Juninya itu sekitar tanggal 6 itu mungkin ada kenaikan yang di area inilah yang mungkin terlihat tadi lumayan bagus. Terus di Oktobernya memang mengarah pada penguatan, bahkan ada gap di tanggal 31, tanggal 30 Oktober. Jadi saya kira data-data Oktober tadi itu lebih mengacu kepada akhir bulannya. Dengan sekarang trennya sedang menguat. Trennya sih sedang menguat. Kelihatan banget kalau kita tarik trend line, ambil support 1, 2, dan 3, yang keempatnya masih nyambung sendiri. Ya, jadi sejauh ini PBID masih oke, walaupun seperti yang saya bilang tadi, broker summary susah dan bukan saham yang liquid. Ada kemungkinan dalam waktu dekat bisa rebound sesuai dengan trendline yang masih berjalan. Masih ada potensi penguatannya at least sampai dengan 555. Ini untuk pergerakan 1-2 hari aja ya, karena video kayak gini tidak bisa untuk jangka panjang. So itu kesimpulannya, tapi kalau kita dari indikator yang lain-lain, yang masih ada segala sih jujur jelek. Jadi kalau dari saya sih tidak menarik untuk saham ini. Saham kedua adalah saham INKP. INKP itu memang saham yang cukup legend pada zamannya, di tahun 2017 itu naiknya luar biasa, lalu jatuh ya. Jadi kita akan lihat INKP sebenarnya agak lebih gampang. Jadi kenapa INKP saya jadiin di belakang? Karena pas kumpulin gambarnya, summary-nya itu saya langsung ambil kesimpulan bahwa ini brokernya DH alias Sinarmas ngejagain sahamnya sendiri, tapi nggak kuat gitu aja. Ya, kalau lihat dari lot, saya yakin Anda bisa bilang top 5 ataupun top 3 ya, tergantung Anda pakai yang mana, top 10 juga boleh. Itu masih terbilang akumulasi dan itu cukup kuat terjadi pada saham INKP ini dilihat dari broker DH. Tapi sayangnya seperti yang saya bilang, dia tidak kuat, bahkan berapa kali mulai balikin barang ke market. Ini karena tekanan dari broker-broker yang lain yang tradingnya sampai 1 jutaan, tiba-tiba dijual lagi. Kelihatan kok dari harga belinya aja, misalnya JP di 1 juta lot ini, buy average 8.700, begitu sell 8.500, ngelos nih ceritanya ya. Jadi udah net sell ngelos lagi ya. Broker-broker yang kayak gini memang bikin kalau cuma 1 atau 2 broker yang berusaha menjaga harga itu kewalahan. Lalu di bulan Oktobernya aja langsung, ini nanti ada alasannya kenapa saya ambil, kalau nggak salah karena tadi ada konsolidasi. Itu masih distribusi juga sebenarnya dan cukup besar. Ditambah memang tidak ada broker yang mau serius jagain, bahkan di sini DH-nya nggak kelihatan ya. Ya, nggak ada. Malah seller, sorry. Beli 63.000, jual 69.000, ngerugi lagi dengan net sell 6.100. Dan di bulan November ya masih mencoba menjaga. 1 November sampai 25 November masih berusaha menjaga, tapi distribusinya itu loh, AKZP itu nggak pernah berubah ya. Sesuai dengan kondisi di summary tadi. Summary itu maksud saya dari year to date ya, sampai saat video ini buat. Itu benar-benar ZP sama AK itu merusak harga banget di sini. Aktifnya bukan main, tapi nggak bisa ngejagain. Dan berapa kali jualnya justru di bawah harga beli. Sekarang kita cek analisis teknikalnya. Alasan saya kenapa langsung dari Oktober aja adalah di sini ya. Karena kalau saya cek dari awal tahun,
Kalau ini jawabannya tuh, kalau trennya udah turun, saya pasti bilang di distribusi. Tadinya saya pikir saya bisa bantu cariin, siapa tahu ini konsolidasi yang mengarah pada penguatan, sayangnya enggak. Jadi kedua saham baik PWBID maupun INKP kurang menarik karena dua-duanya masih dalam fase distribusi saat ini. Jadi saya nggak bisa membuat saran apa-apa juga sih. Terutama buat yang udah punya posisi, ya saya nggak bisa ngomong banyak, apalagi dulu punya pengalaman jelek. Ada orang nyangkutnya nggak tahu gara-gara siapa, minta pendapat, saya bilang cut loss, habis cut loss, ceritanya 1-2 bulan kemudian sahamnya naik, dan saya yang disalahin. Emang kampret kadang-kadang orang kayak gitu. Jadi, untuk INKP-nya seperti itu ya, ini konsolidasi tapi tidak mengarah pada penguatan. Secara teknikal juga kelihatan ada resistennya itu sekitaran ya sini, di 7.575. Estimasi nutup gapnya masih susah karena distribusinya masih cukup besar. Oke, untuk nano blasting dan tadi siapa yang ada unsur investasi di nama YouTube-nya. Kakak komen Anda berdua sudah saya jawab. Semoga informasi yang saya bagikan untuk Anda berdua maupun siapapun yang pegang kedua saham ini berguna, bisa menjadi data tambahan untuk mengambil keputusan. Action harus berdasarkan pada keyakinan diri sendiri, nggak cuma dari info yang saya bagikan doang. Ya, jadi saya kasih ini semua video tujuannya untuk bantu, tapi soal apa keputusan Anda dan action yang akan Anda buat, itu harus Anda pastiin lagi dari diri Anda sendiri, harus sangat yakin untuk melakukan itu, jangan karena, oh ini ada yang bilang jelek misalnya gitu. Pastiin benar-benar Anda sudah mencari segala unsur yang meyakinkan bahwa memang itu beneran jelek atau ternyata saya yang salah, baru buat keputusan dari situ. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini, dan kita ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. See you again. Bye-bye.